welcome back to my YouTube channel. Welcome to Tina Renda Channel. How are you guys? Apa kabar semuanya? Baik-baik pastinya ya. Oke, hari ini kita akan membahas sesuai judulnya, yaitu tentang anak berusia 16 tahun Daniel Patrick dari Wellington, Ohio. Nah, dia ini membunuh orang tuanya cuma gara-gara video game. Kayak gimana ceritanya? Let's get started! Oke, kita bahas satu-satu ya, dari mulai backgroundnya dulu. Nah, kontroversi, pasti kan ada triggernya nih, kenapa si Daniel Patrick ini mau ngebunuh ayah dan ibunya gitu. Awal mulanya kontroversial ini antara ayahnya dengan Daniel itu karena ayahnya, orang tuanya gitu, ibu dan ayahnya itu melarang Daniel untuk tidak membeli atau main game Halo 3 ini gitu. Apapun sih sebenarnya. Jadi ayahnya sendiri tuh agak strike ya. New Life Assembly of God in Wellington. Jadi di Wellington ayahnya ini termasuk orang yang dihormati, disegani gitu deh. Nah, terus si Daniel Patrick ini dia itu obses banget nih sama video game. Jadi dia pengen banget beli video game tapi nggak boleh nih sama ayahnya. Jadi dilarang gitu. Nah, terus karena kesel ya, akhirnya dia ngebunuh orang tuanya. Tapi cerita lengkapnya nih aku akan ceritain awal mulanya tuh kayak gimana. Nah, setelah namanya anak makin dilarang makin menjadi-jadikan. Akhirnya si Daniel Patrick itu sering banget sneak out malam-malam kalau dia itu main ke rumah temennya gitu. Main ke rumah temennya, terus temennya itu punya game ini nih, game si Halo ini gitu. Nah, awal mulanya tuh si Daniel tahu Halo itu dari si temennya ini. Nah, temennya ini, jadi awal-awalnya tuh dia main Halo ini di Halo video game ini di rumah temennya. And then dia pulang bawa kopian dari temennya itu si video game ini. Nah, terus akhirnya dia main tuh diem-diem di rumah. Mainnya itu bisa sampai 18 jam sehari tanpa henti, tanpa break. Bayangin, nggak makan, nggak minum, main aja terus gitu, nggak keluar kamar. Kayak parah banget sih, emang udah adiktif gitu. Sebenarnya ayahnya tuh bukan cuman ngelarang Daniel main video game Halo 3 aja, tapi bener-bener semuanya. Menurut ayahnya, game-game tersebut itu bener-bener tidak masuk ke umur, belum cocok untuk umur Daniel, dimana pada saat itu Daniel umurnya baru 16 tahun gitu. Jadi Halo 3 ini dipercaya sama ayahnya kalau kontennya itu terlalu ekstrim untuk anak-anak. Ayahnya tuh ngelarang banget Daniel main ini gitu. Akhirnya Patrick sister, namanya Heidi Patrick, dia bersaksi pada saat di pengadilan kalau Daniel itu nggak pernah main video game sampai akhirnya dia mengalami kecelakaan atau injury pada saat main ski. Jadi dia olahraga ski gitu. Terus and then dia jatuh, terus dia kecelakaan dan dia menderita penyakit yang namanya Staphylococcus gitu. Nah, the infection itu sampai sekarang. Jadi dia main snow ski gitu. Nah, terus dia jatuh, terus akhirnya dia menderita yang tadi itu. Makanya dia tuh di rumah aja gitu. Makanya pas dia di rumah aja, ya mungkin dia boring atau apa, dia nyari kesibukan dengan cara main game. Seperti itu. Halo 3 ini tuh termasuk video game kekerasan gitu, geng. Jadi kayak tembak-tembakan, dan tembak-tembakannya tuh surreal banget gitu, real. It's like in a real life banget gitu. Makanya kenapa ayahnya tuh menentang banget, karena terlalu ekstrim menurut ayahnya untuk anak kecil kayak gitu. Nah, ayahnya Daniel, Mark Patrick, bilang kalau misalkan Daniel tetap mencoba untuk membeli atau memiliki atau memainkan video game apapun yang ekstrim kayak gitu, whatsoever, nah ayahnya tuh akan get rid of them gitu. Jadi mau dibuang atau dia dibuang lah gitu sama ayahnya, semua video gamenya milik si Daniel gitu. Udah diancam kayak gitu loh. Tapi yang namanya anak semakin dilarang semakin menjadikan. Gila sih. Nah, setelah dia copy Halo 2 dari temennya,
Nah terus akhirnya Halo 3 kan rilis tuh. Nah gimana nih caranya? Akhirnya dia tuh suka kayak sneak out gitu, yang aku bilang. Dia sneak out dari rumah malam-malam, pergi tanpa sepengetahuan orang tuanya, yang which is buat beli game. Dan ya sama sekali orang tuanya nggak approve dong, kayak gitu. Nah yang tadi aku bilang, jadi Daniel setelah dapat Halo 3 ini, dia tuh sering banget main video game karena dia kan cedera kan. Dia cedera dan dia menderita penyakit yang tadi tuh, yang after ski itu dia injured, and then dia tuh mencari kesibukan dengan main video game itu sampai 18 jam, which is nggak bagus banget ya buat kalian yang main video game sampai 18 jam. Aduh jangan ya geng, please. Banyak hal di dunia ini yang lebih penting daripada game, oke? Untuk 1 jam 2 jam masih it's okay gitu, tapi kalau untuk sampai 18 jam, sampai lupa makan, lupa mandi dan segala macam, wah itu gila banget sih. You need to get up gitu, kayak something is wrong with you gitu. Nah karena diem-diem main game sampai 18 jam ini, otomatis ibunya tahu dong. Nah karena ayahnya nggak tahu, akhirnya ibunya tuh kayak ngasih tauin ke si Mark Patrick kalau si Daniel ini tuh mainnya sampai 18 jam kayak gitu. Terus ya ngomel lah bapaknya ya kan. Nah ini tuh menjadi trigger kenapa ayahnya itu marah ke Daniel, karena dia sering main sampai 18 jam itu. Dan karena ayahnya marah, Daniel nggak terima dong pastinya. Nah itu adalah trigger kenapa dia membunuh orang tuanya. Parah banget. Karena udah ketahuan nih, akhirnya si Mark Patrick atau ayahnya Patrick ini menyimpan video game Patrick Daniel ini di dalam berangkasnya gitu, di kamarnya kayak gitu. Nah tapi di dalam berangkas itu ternyata ada pistol 95 mm merek Taurus. Oke, kita lanjut ya. Jadi kejadiannya itu pada tanggal 20 Oktober 2007. Jadi 1 minggu gamenya tuh udah ditahan sama ayahnya. Akhirnya si Daniel tuh kayak kesel banget, kayak dia nggak main Hello game selama 1 minggu. Dan ayahnya tuh nyimpennya tuh bener-bener di brankas, di kamar brankasnya gitu. And then akhirnya si Daniel Patrick itu dia menyusup. Jadi dia nyusup masuk ke kamarnya while ayahnya tuh lagi santai di living room sama ibunya gitu. Terus pas lagi santai itu bener-bener akhirnya diambil lah. Dia ngambil kunci berangkasnya, and then dia ngambil si game Halo-nya ini yang ditahan oleh ayahnya. Nah after itu si Daniel ngelihat ada pistol handgun Taurus 95mm yang tadi aku bilang. Nah diambil juga dong itu. Jadi itu kayak mereplikasikan game yang dia mainkan ke dalam kehidupan nyatanya, dengan dalih dia tuh kesel gitu ke ayahnya gitu kan, terlalu dilarang-larang lah ibaratnya, apalagi dia lagi cedera kayak gitu. And then diambil juga si handgunnya ini gitu. After dia ngambil ini, dia langsung menuju ke ruang living room itu, ruang TV lah gitu ya. Nah ayahnya sama ibunya tuh lagi duduk, lagi santai, lagi relax banget deh pokoknya. Daniel tiba-tiba ngomong kayak gini, "Would you close your eyes? I have surprise for you." Untuk ayah ibunya. Dan mau gak mau ayah dan ibunya nutup mata dong, ngikutin perintahnya dia. And then after that langsung si Daniel Patrick menarik pelatuk 95mm handgunnya itu, pistolnya itu. Terus akhirnya ditembakkan ke ibunya dan ke ayahnya. Ibunya langsung meninggal seketika karena ditembak di kepala, di perut, di dada juga kayak gitu. Parah banget ya. Terus ayahnya tuh langsung blank out gitu. Dia langsung bener-bener collapse. Terus dia ngelihat darah ngalir banyak banget dari tubuhnya dia gitu, dan dia kayak shock banget pada saat itu.
di pengadilan ayahnya Daniel itu mengatakan kalau Daniel membuat kejadian itu tuh seolah-olah seperti real event atau kejadian asli suicide, pembunuhan diri sendiri gitulah, bunuh diri gitu. Jadi seolah-olah si ayahnya itu ngebunuh ibunya kayak gitu, jadi terus bunuh diri sendiri gitu, seolah-olah itu kayak film gitu. Jadi si Daniel bikinnya tuh kayak gitu. Akhirnya pada saat itu si Daniel nyamperin ayahnya dan bilang, "Dad, here's your gun, take it." Jadi dibalikin lagi tuh si gunnya itu ke tangan ayahnya, seolah-olah dia menciptakan kalau ayahnya tuh ngebunuh ibunya, mungkin kayak direkayasa gitu lah, ngebunuh ibunya terus dia bunuh dirinya sendiri, padahal kejadiannya nggak kayak gitu. Akhirnya setelah ayahnya megang gunnya itu, si Daniel kabur keluar dari rumah. Pas keluar itu dia ketemu sama kakaknya, Heidi Patrick yang tadi aku bilang. Nah, Heidi Patrick ini sama suaminya. Jadi Heidi Patrick itu udah nikah, kakaknya itu udah nikah gitu. Terus akhirnya si Heidi ini nanya, orang tuanya ada di rumah gitu kan, si Heidi nanya. And then si Daniel Patrick bilang, "Udah, ibu lagi berantem sama ayah dan udah cancel aja." Tadinya tuh mereka kayak, si Heidi itu udah janjian sama ibunya sama bapaknya buat nonton baseball bareng gitu. Ya berarti kan si ayah ibunya itu kan kayak nungguin mereka gitu loh, nungguin anaknya yang perempuan ini gitu, si Heidi Patrick. Tahu-taunya si Daniel ngomong kayak gitu, "Udah kak, cancel aja nonton baseballnya, ayah ibu lagi berantem parah banget tuh di dalam," gitu. Tapi si Heidi tuh denger suara teriakan gitu, tuh suara kayak erangan gitu loh, kayak kesakitan gitu. Itu ayahnya gitu, karena kan ibunya udah langsung meninggal tuh immediately karena tembakannya banyak banget gitu ke ibunya. And then si Heidi bingung, si Heidi panik. Akhirnya Daniel Patrick kabur pakai van ayah ibunya. Terus si Heidi sebelum dia ke tempat kejadian, dia tuh kayak nelfon polisi gitu. Dia udah nelfon polisi karena dia panik kan denger suara erangan itu yang tadi aku bilang. Terus dan ngelihat kayak gelagatnya Daniel tuh kayak bersalah gitulah gitu. Dia nggak tahu apa yang terjadi. Akhirnya dia minta bantuan 911, dia panggil polisi kayak gitu. Nah, polisi akhirnya kan on the way tuh karena Heidi manggil kan, Heidi Patrick dia manggil polisi. Sedangkan si Daniel itu udah kabur pakai van-nya. Dan akhirnya di tengah perjalanan polisi tuh ngeliat si Daniel gitu naik van. Terus akhirnya diberhentiin, Daniel diberhentiin. Akhirnya polisi nangkap dia dong, kayak nangkep. Terus si Daniel tiba-tiba ngomong kayak gini, "My dad shot my mom. My dad shot my mom." Jadi dia teriak-teriak itu, ada videonya, nanti aku liatin ya. Terus sedangkan si polisinya ya udah, polisinya kayak nangkep gitu aja kan. Terus kenapa dia bilang kayak gitu, aneh banget. Maksudnya dia yang ngebunuh orang tuanya udah jelas-jelas. Dan pada saat itu juga yang psikonya lagi, dia tuh cuma bawa si Hello Game-nya itu di dalam mobil. Jadi bawa diri sama bawa Hello Game-nya itu freak banget sih menurut aku. What is that supposed to mean? Kayak, my dad shot my mom, padahal dia yang ngebunuh jelas-jelas gitu. Wah, parah banget. Jadi dia seakan-akan bikin kisah bapaknya tuh bunuh diri, bunuh ibunya dulu baru dia bunuh diri gitu. Kayak berantem, padahal enggak. Menurut kalian gimana? Komen di bawah ya. Of an anguished daughter. My mom is shot and my dad is shot. Her devoted mother gunned down in her own home. Her father shot and clinging to life. You okay? A son desperately praying his father is spared. Lord, please don't let my dad die. Lord, please don't let my dad die. These are the haunting sounds and images of a family once bonded. Jadi akhirnya pada tanggal 15 Desember 2008 akhirnya pengadilan tuh dilakukan. Daniel tuh udah ditangkap, kayak
Heidi juga jadi saksi kayak gitu-gitu. Terus dan yang tidak diketahui Daniel adalah dia mengucapkan my dad shot my mom. Tapi dia tuh nggak tahu sebenarnya kalau ayahnya itu selamat, guys. Ayahnya itu sadar. Ayahnya itu sempat koma sama berbulan-bulan dan akhirnya dia sadar gitu. Terus dia tetap ngaku kalau dia nggak bersalah. Nah akhirnya setelah diusut dilakukanlah pengadilan nih. Pada saat pengadilan ini tuh diadain di Lorraine County Common Pleas di depan hakim yang bernama James Birch. Terus pengacara Daniel juga punya, jadi dia punya pengacara namanya James Kersey. Jadi si James Kersey ini ngeklaim bahwa stres yang berlebihan membuat Daniel tuh menjadi seperti ini gitu. Mengingat Daniel tuh pernah mengalami cedera ski board dan mengalami infeksi setelah itu. Jadi tuh si pengacaranya tuh kayak ngebela dan namanya pengacara ya pasti ngebela ya. Dalihnya tuh seakan-akan tuh kayak Daniel tuh sakit, Daniel tuh nggak sehat, nggak clear his mind ketika ngelakuin itu gitu. Jadi kayak ada penyakit lah, harusnya bisa diselamatkan. Ya enggak lah ya gitu. Nah dia argue juga kalau Daniel tuh nggak clear pemikirannya pada saat itu yang tadi aku bilang ya. Dan sama sekali nggak ada pengaruh dari game, melainkan ke traumatic pasca kecelakaan. Tapi banyak yang nggak percaya lah, hakim juri tuh nggak percaya juga lah, gitu. Orang apa namanya? Kenapa dia main sampai 18 jam, ya kan? Kayak otaknya nggak sehat, nggak fresh aja gitu. Main berjam-jam, 2 jam, 3 jam aja udah pusing, apalagi 18 jam, can you imagine? Main di bawah dong, geng. Jadi di pengadilan, yaitu yang tadi aku bilang bapaknya juga bersaksi ya, karena kan udah berapa bulan tuh akhirnya dia bisa bersaksi juga gitu di pengadilan pada saat Daniel dijatuhi hukuman. Akhirnya karena Daniel baru 16 tahun, Daniel dijatuhi hukuman 23 tahun penjara. Jadi dia nggak bisa, karena dia baru 16 tahun, dia nggak bisa dijatuhi hukuman mati gitu, karena dia masih di bawah umur. Nah akhirnya dijatuhi hukuman 23 tahun penjara. After itu kalau dia berkelakuan baik, dia bisa bebas setelah 23 tahun penjara itu. Gitu geng. And then my dad was just yelling, just screaming at my mom. My dad walked into his bedroom and then walked back out. And then I heard a gunshot. I ran out there and my mom had been shot. He pointed the gun at me. And then he said he was sorry and then he shot himself. So itu tadi cerita tentang anak menghabisi nyawa orang tuanya cuma gara-gara video game Halo 3 Extreme video game ya. Kalian jangan deh ya main kayak gitu. Atau kalau misalnya kalian punya anak yang terlalu banyak main game, itu nggak bagus geng. Jadi harus balance, hidup itu harus balance ya. Gimana ya menurut kalian, gimana nih? Coba komen di bawah ya. Aku sih nggak kebayang ya, karena ibaratnya kayak orang terdekat kita, atau kalau ibu ayahnya tuh kayak mereka yang ngelahirin, mereka yang ngerawat dari kecil si Daniel Patrick ini, tapi ternyata mereka nggak tahu kalau si Daniel Patrick anaknya sendiri menyimpan dendam terhadap orang tuanya kayak gitu. Itu tuh kayak it's not make sense, nggak masuk akal, nggak logic aja sih menurut aku. Menurut kalian gimana? Please komen di bawah. Semoga kalian suka dengan cerita ini, semoga menginspirasi kalian, dan semoga tidak terjadi di kehidupan kita. Ini sebagai pembelajaran aja sih di kehidupan nyata, supaya kita bisa mengambil hikmah dari cerita-cerita yang aku ceritakan. Oke, terima kasih sudah nonton video aku. Jangan lupa subscribe, like, dan comment ya kalau kalian suka video ini. Terus sampai jumpa di video aku selanjutnya.
See you in my next video. Bye bye.